Pernahkah kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri, berapa banyak hubungan dalam hidup kita yang pernah terasa hangat, namun perlahan menjadi dingin? Berapa banyak orang yang dulu begitu dekat, namun kini terasa jauh, bukan karena jarak, melainkan karena hati. Dan berapa banyak luka dalam hubungan yang sebenarnya tidak lahir dari kejahatan besar, melainkan dari hal-hal kecil yang tidak dijaga. Hari ini, Jejak Terang tidak berbicara tentang hubungan sebagai ikatan sosial semata. Kita akan menyelami hubungan sebagai latihan batin. Karena dalam ajaran Sang Buddha, hubungan bukan sekedar tentang dengan siapa kita hidup, melainkan bagaimana kualitas batin kita saat hidup bersama. Sang Buddha bersabda, ada 4 cara ini untuk memelihara hubungan baik. Apakah 4 hal ini? Memberi, ucapan yang penuh kasih, perilaku yang murah hati, dan sikap tidak membeda-bedakan. 4 hal yang sederhana, tidak rumit, namun justru karena kesederhanaannya, kita sering mengabaikannya. Hubungan sebagai cermin batin. Sahabat Jejak Terang, hubungan tidak pernah netral. Ia selalu memantulkan sesuatu. Jika bukan memantulkan kasih, ia memantulkan kelekatan. Jika bukan memantulkan kebijaksanaan, ia memantulkan ego. Kita sering berkata, kita ingin hubungan yang baik, namun jarang kita bertanya, apakah batin kita sudah menjadi tempat yang baik bagi orang lain? 4 cara yang diajarkan Sang Buddha bukan teknik komunikasi, bukan strategi sosial. Ia adalah cara hidup. Cara pertama, memberi. Sang Buddha berkata, memberi adalah pondasi. Namun memberi yang dimaksudkan Sang Buddha bukan sekedar memberi barang, memberi waktu, memberi perhatian, memberi kehadiran, memberi maaf, memberi ruang bernapas bagi orang lain. Banyak hubungan rusak bukan karena kekurangan cinta, tetapi karena kekikiran batin. Kita ingin dimengerti, namun kita enggan untuk memahami. Kita ingin diperhatikan, namun kita sibuk dengan diri sendiri. Renungkan ini dengan lembut. Dalam hubungan terdekat kita, apa yang sebenarnya jarang kita berikan? Cara kedua, ucapan yang penuh kasih. Sang Buddha berkata, ucapan adalah jembatan. Ia bisa menghubungkan atau memutuskan. Ucapan penuh kasih bukan berarti selalu manis, bukan berarti selalu setuju. Ucapan penuh kasih berarti tepat waktu, tepat niat, tidak melukai, tidak merendahkan. Banyak luka batin tidak berasal dari tindakan, tetapi dari kata-kata yang diucapkan tanpa sadar. Renungkan pada diri sendiri. Apakah kata-kata kita menenangkan atau menegangkan? Cara ketiga, perilaku yang murah hati. Sang Buddha berkata, murah hati bukan hanya soal memberi, tetapi bagaimana kita bertindak. Murah hati berarti tidak menyimpan dendam, tidak memperhitungkan jasa, tidak membalas luka dengan luka. Orang yang murah hati tidak selalu menang dalam argumen, tetapi menang dalam kedamaian. Ia tidak hidup untuk membuktikan diri benar, tetapi untuk menjaga batin tetap bersih. Cara keempat, tidak membeda-bedakan. Sang Buddha berkata, tidak membeda-bedakan adalah puncaknya.
Tidak membeda-bedakan berarti tidak bersikap manis hanya pada orang yang menguntungkan, tidak meremehkan yang lemah, tidak mengasihi berdasarkan kepentingan. Batin yang membeda-bedakan tidak pernah benar-benar tenang. Sedangkan batin yang adil menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Perumpamaan roda kereta. Sang Buddha memberikan perumpamaan. 4 cara ini bagaikan sumbu roda kereta. Tanpa sumbu, roda tidak bisa berputar. Tanpa memberi, tanpa ucapan penuh kasih, tanpa perilaku murah hati, tanpa sikap yang adil, hubungan tidak bergerak, ia macet, ia menjadi retak. Orang tua dan penghormatan. Sang Buddha berkata, jika 4 cara ini tidak ada pada diri kita, maka kita tidak akan memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Ini sangat mendalam. Penghormatan sejati tidak bisa dituntut. Ia tumbuh dari kualitas batin. Begitu pula dengan hubungan apapun. Renungan mendalam. Sahabat jejak terang, hubungan yang baik bukan hasil keberuntungan. Ia adalah buah latihan. Latihan memberi, latihan berbicara dengan sadar, latihan bertindak dengan hati yang luas, latihan melihat semua dengan keadilan. Jika hari ini hubungan kita terasa berat, mungkin karena 4 hal ini belum cukup hidup dalam diri kita. Mari kita rawat hubungan bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kebijaksanaan, agar setiap perjumpaan menjadi jejak terang. Semoga kita semua menjadi manusia yang kehadiran kita meneduhkan batin. Semoga hubungan kita menjadi jalan latihan menuju kebebasan batin.